dalam keadaan sehat. Tetap semangat ya, walau hanya belajar dari rumah saja. Hari ini saya Ibu Jenny akan melanjutkan pembelajaran tema 1 subtema 3. Persiapkan buku tema dan buku logikanya ya. Ibu harap semua anak-anak Ibu dapat memperhatikan pembelajaran yang Ibu sampaikan dengan baik. Anak-anak Ibu semuanya coba baca buku teksnya tentang gerabah dari Pulau Madura. Coba lihat buku temanya ada di halaman 124. Kemudian coba tentukan ide pokoknya. Apakah anak Ibu bisa menentukan ide pokoknya? Coba diingat-ingat, apa sih ide pokok itu? Ide pokok itu adalah gagasan yang menjadi pokok pengembangan paragraf. Ide pokok ini terdapat dalam kalimat utama. Nah, Ibu kasih ya cara menentukan ide pokok. Coba lihat. Dalam teks, coba kamu baca teksnya dengan cermat. Kemudian kamu temukan kalimat utamanya yang ada di awal atau akhir paragraf. Kemudian kamu bisa tentukan ide pokok dari setiap paragrafnya. Anak-anak Ibu, coba diingat-ingat kembali tentang organ gerak pada manusia. Organ gerak itu sangat bermanfaat loh. Untuk apa? Untuk menunjang kehidupan manusia. Maka kita harus menjaga organ gerak kita loh. Jika organ gerak kita mengalami kerusakan, maka aktivitas kita pun akan terganggu, ya kan? Membuat gerabah juga memerlukan organ gerak yang sehat. Organ gerak harus kita gunakan setiap waktu agar tidak kaku, tidak sakit. Namun, jika organ gerak kita mengalami cedera, maka tubuh kita melakukan aktivitasnya tidak maksimal. Ada beberapa macam kelainan pada organ gerak pasif. Coba, organ gerak pasif itu apa sih? Yaitu adalah tulang. Udah belajar kan? Contohnya kelainannya itu adalah fraktura. Fraktura itu biasanya disebut dengan patah tulang. Coba, anak Ibu pernah tahu nggak tentang patah tulang? Atau pernah mengalami patah tulang nggak? Nah, itu juga merupakan salah satu kelainan atau penyakit yang menyerang organ gerak pasif, yaitu tulang itu. Yang kedua adalah osteoporosis. Osteoporosis itu kan biasanya dialami oleh siapa? Coba. Pada orang tua yang sudah tua, osteoporosis dia. Lalu yang ketiga adalah fisura atau retak tulang. Kalau ada patah tulang berarti ada retak tulang. Yang keempat adalah lordosis. Coba lordosis itu kan pernah belajar ya di kelas 4 ya. Lordosis itu penyakit kelainan tulang yang tulangnya itu mencondong ke depan. Lalu yang kelima adalah skoliosis. Bentuk tulang belakangnya berbentuk huruf S. Lalu yang keenam adalah kifosis. Kifosis itu adalah tulang belakangnya itu condongnya ke belakang. Nah, Ibu juga minta anak-anak Ibu juga bisa membaca teks tentang posisi dan sikap duduk yang benar dan sehat. Coba lihat buku siswanya, buku temanya halaman 137. Sudah dilihat semuanya? Dari bacaan yang telah kamu baca itu, kamu dapat menyajikannya dalam bentuk komik. Anak Ibu pernah baca komik? Banyak loh komik-komik. Biasanya juga ke perpustakaan ada komik kan? Atau ada komik di rumahnya. Apa sih komik itu? Nah, jangan taunya hanya baca komik, tapi harus tahu juga apa itu komik. Komik adalah suatu bentuk seni yang menggunakan gambar-gambar tidak bergerak dan disusun sedemikian rupa sehingga membentuk jalinan cerita. Enak dibaca kan? Nah, Ibu semuanya, coba, negara kita Indonesia ini merupakan negara maritim dan kepulauan terbesar di dunia. Wah, di dunia loh.
Karena apa? Karena hampir 2/3 wilayahnya merupakan lautan. Antara pulau satu dengan pulau yang lain disatukan oleh laut. Meskipun demikian, bukanlah menjadi penghalang bagi setiap suku bangsa di Indonesia untuk saling berhubungan dengan suku-suku bangsa lainnya. Coba, cakupan wilayah kita yang sudah luas ini, yang besar ini, tentu mengandung keanekaragaman sumber daya laut yang sangat potensial, baik hayati maupun non-hayati. Sumber daya alam laut terbesar antara lain, coba ya, sumber daya alam laut yang terbesar. Kalau kita punya laut, di dalam laut ada apa? Ada ikan, ada terumbu karang, dan kekayaan biologi yang bernilai ekonomi tinggi. Ada juga wisata baharinya. Ada sumber energi minyak, gas bumi, dan bahan mineral, dan juga media transportasi antar pulau. Semua potensi alam tersebut tersedia dalam jumlah yang besar dan terbesar di seluruh wilayah Indonesia. Kita tadi bicara tentang laut. Coba, Ibu mau tanya, jenis pekerjaan yang berkaitan dengan pemanfaatan sumber daya laut itu apa coba? Pekerjaannya ya, yang berhubungan dengan laut. Tahu? Ya, benar. Ada nelayan, ada pertambangan minyak lepas pantai, ada juga pekerjaan di sektor wisata usaha. Contohnya pegawai hotel, toko cenderamata, penyewaan perahu dan alat permainan air, menjual tiket juga, pemandu wisata, dan lain-lain. Dan yang selanjutnya adalah pelayaran. Yang selanjutnya pekerjaan sektor usaha di pelabuhan. Dampak positif dan negatif yang diakibatkan oleh letak dan kondisi geografis bangsa Indonesia sebagai negara maritim dan kepulauan adalah, coba ya, ada kan di bukunya kan? Nah, dampak positifnya itu adalah memiliki keberagaman potensi alam dan hasilnya, memiliki keberagaman dan kebudayaan budaya, dan keberagaman sumber daya manusia. Itu dampak positifnya. Nah, dampak negatifnya apa coba? Dampak negatifnya tidak meratanya potensi alam dan sumber daya manusia, tidak meratanya pembangunan dan pemerataan hasil-hasilnya, serta rentan terhadap konflik ke daerah. Coba lihat kembali bukunya. Ada bacaan tentang kejayaan bahari masa lalu. Keragaman yang disebabkan adanya perbedaan antara pulau satu dengan pulau yang lain tidaklah menjadi pemecah dan perenggang. Namun justru menjadi pemersatu karena antara yang satu dengan yang lain bisa saling melengkapi. Hal ini juga sesuai dengan semangat persatuan dan kesatuan seperti apa? Seperti yang dicerminkan pada nilai-nilai Pancasila. Oke, kita sudah belajar tentang nilai-nilai Pancasila yang tadi kan, yang berhubungan dengan kepulauan bahari tadi. Sebelum Ibu lanjutkan, kita bernyanyi dulu yuk, bernyanyi nenek moyangku. Coba buka bukunya halaman 157. Kita nyanyi dengan semangat dan dengan bertepuk tangan. Biar sama, oke? Semangat ya, semangat. Oke, kita bernyanyi sama-sama. 1, 2, 3. Nenek moyangku seorang pelaut
sudah berani maju sekarang ke laut kita beramai-ramai. Sudah sampai semangatnya? Sudah dong. Oke, kita lanjut lagi. Ciri-ciri keberagaman budaya lokal Indonesia dapat dilihat dari satu, coba perhatikan. Satu, keragaman suku bangsa. Yang kedua, coba dibaca. Keberagaman bahasa. Yang ketiga, keragaman religi. Yang keempat, keragaman seni dan budaya. Dalam kehidupan sehari-hari, setiap tindakan yang kita lakukan harus sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Coba perhatikan bukunya, ada di buku loh. Coba lihat. Contoh kegiatan pengambilan keputusan bersama yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Coba di bukunya ada di sekolah, yaitu adalah pemilihan ketua kelas, penyusunan tata tertib kelas, lalu diskusi kelompok di dalam kelas. Kalau di rumah apa, hayo? Di rumah ya musyawarah menentukan tugas-tugas masing-masing anggota keluarga. Terus menentukan ke tempat liburan mana ya yang mau kita datangi. Lalu ada lagi menentukan kapan ya rencana pulang kampung bersama-sama, ya kan? Lalu di masyarakat. Coba di masyarakat, di lingkungan sekitarnya, coba perhatikan. Biasanya masyarakat itu melakukan apa? Ya, pemilihan ketua RT dan RW, membuat jadwal ronda malam. Orang tuanya pernah ikut ronda malam? Lalu menentukan kegiatan dalam memperingati Hari Ulang Tahun Republik Indonesia. Dan pada bangsa dan negara kegiatannya adalah Pilpres, yaitu pemilihan presiden, Pilkada, Pileg, musyawarah hari libur nasional, biar kita bisa libur bersama-sama, keputusan pemerintah daerah tentang upah minimum kabupaten atau biasanya disebut dengan UMK. Lalu bagaimana penanganan bencana alam. Jadi itu semuanya dibicarakan. Nilai-nilai luhur yang terkandung dalam sila-sila Pancasila apabila diamalkan akan menjamin kehidupan dalam berbangsa dan bernegara dengan lebih baik. Indonesia pun akan semakin disegani oleh bangsa-bangsa lain di dunia. Anak-anak ibu masih ingat tentang otot tidak? Otot juga dapat sakit loh. Ya, dapat sakit otot itu. Nah, tahukah kamu sakit, gangguan atau kelainan yang terjadi pada otot kita? Tidak tahu ya? Coba lihat bukunya. Jadi buku ini dia. Kelainan atau penyakit atau gangguan yang terjadi pada otot manusia. Perhatikan. Ada hipertrofi, yaitu adalah kelainan otot yang membesar dan menjadi lebih kuat karena sel otot diberikan kegiatan yang terus-menerus secara berlebihan. Lalu ada atrofi, kelainan otot yang mengecil, lemah, fungsi ototnya juga menurun disebabkan oleh penyakit polimielitis yang dapat merusak sel saraf otot itu loh. Lalu ada stiff atau kaku pada leher, yaitu kelainan otot karena adanya peradangan otot trapesius leher. Akibat apa? Akibat gerakan yang menghentak-hentakkan tiba-tiba, salah gerak. Pernah lihat nggak orang yang tiba-tiba dia sukanya begini, bunyi-bunyi? Itu juga nggak boleh dilakukan. Lalu ada penyakit tetanus, yaitu kelainan otot yang disebabkan adanya
infeksi bakteri Clostridium tetani. Tetanus ini menyebabkan otot menjadi kejang-kejang. Nah, ibu tanya lagi nih ya, anak-anak ibu masih ingat juga kah apa itu komik yang tadi ibu bicarakan? Komik yang enak dibaca itu loh. Ya, kamu selain tahu artinya, kamu juga harus tahu ciri-ciri komik yang baik itu bagaimana. Perhatikan. Ada ciri-ciri komik. 1. Hadir untuk menyampaikan cerita. 2. Proporsional. 3. Menggunakan bahasa percakapan. 4. Biasanya bersifat kepahlawanan. 5. Penggambaran watak secara sederhana. 6. Menyediakan humor. Nah, udah tahu kan? Berarti nanti kalau ada tugas membuat komik harus sesuai dengan ciri-ciri komik yang sudah ibu berikan tadi. Anak-anak ibu semuanya, selain otot dapat sakit, sistem organ gerak manusia juga bisa mengalami gangguan penyakit dan kelainan. Coba ya, faktor-faktor penyebab gangguan atau kelainan itu bisa disebabkan oleh 1. Perhatikan, kebiasaan yang salah. 2. Pola hidupnya salah. 3. Bisa juga karena bawaan dari dia sejak lahir. Oke anak-anak ibu semuanya, demikianlah penjelasan ibu tentang tema 1 subtema 3. Terima kasih untuk anak-anak ibu yang sudah menonton video ini. Ibu harap anak-anak ibu semuanya dapat mengerti tentang apa yang sudah ibu jelaskan tadi. Sampai bertemu di video pembelajaran selanjutnya. Dah.